Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Busby Channel. Dalam video kali ini kita akan ikut wisata religi bersama Pegadaian dan Biro Agensi Madani dan Go Halal Go. Dalam video bagian pertama kita akan ikuti city tour di sekitar kota Madinah bersama Pegadaian, Go Halal Go dan Madani Agensi. Yuk langsung aja kita simak bagaimana suasana city tour di sekitar kota Madinah, dipandu oleh Bapak Mutarid kita, Bapak Ustadz Abdul Malik. Alhamdulillah, Bapak sekalian, di pagi hari raya ini mudah-mudahan dirahmati kita untuk melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Apa yang diminta oleh Rasulullah yang pertama, Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya tidak membinasakan dalam keadaan kelaparan. Buktinya sampai sekarang kita sebagai umatnya Rasulullah kita diberikan kemakmuran oleh Allah. Mobil kita yang punya mobil, masya Allah. Rumah kita sudah tidak kotor. Kita tanaman kita diberi kesuburan oleh Allah. Usaha kita diberikan jalan oleh Allah. Itu bukti bahwa kita dapat barokahnya dan doanya Rasulullah. Karena kita sudah dimintai oleh Rasulullah kepada Allah agar umatnya dia dibinasakan dalam keadaan kelaparan. Itu satu. Kedua, Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya tidak ditenggelamkan seperti umat-umat sebelumnya. Dalam artian meskipun kita bermaksiat kepada Allah, meskipun kita selalu berbuat dosa kepada Allah, tapi oleh Allah kita tidak tenggelamkan seperti umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya yang sudah ingkar kepada Allah dan tidak mau melaksanakan perintah Rasulnya, maka tentunya tenggelamkan oleh Allah. Maaf Ibu Bapak, sebentar, ini saya kasih tahu dulu. Ini Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Ini di sebelah kanan. Ini sebelah kanan ada masjid kecil. Ini Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Nah, ini Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Masjid Sayyidina Umar di dalam sini. Di samping hotel ini ada ruang kecil, ada masjid kecil juga di sebelah sini. Cuma nggak kelihatan dari sini. Baik, saya lanjutkan lagi. Seandainya kita tidak didoakan oleh Rasulullah kepada Allah, mungkin kita karena setiap hari kita bermaksiat, karena setiap hari kita berbuat dosa kepada Allah, mungkin sudah ditenggelamkan oleh Allah dari kemarin, dari dulu. Tapi kita oleh Rasulullah memohon Rasulullah kepada Allah agar umatnya mati dalam keadaan ditenggelamkan seperti umat-umat sebelumnya. Itu tandanya bahwa kita betul-betul disayang oleh Rasulullah. Dan doa itu pun langsung diijabah oleh Allah, diiyakan oleh Allah. Nah, doa yang terakhir yang sangat menarik dan tidak jauh menarik dengan doa-doa yang lain.
Doa apa itu? Doa di mana Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya ini tidak selisih pendapat dalam istilah dalam satu, tidak berbeda pendapat. Nah, ini Allah tidak menjawab doa ini. Makanya sampai sekarang banyak kita berbeda pendapat. Banyak madhab-madhab yang berbeda pendapat, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Kenapa kan? Udah jalan aja nggak apa-apa kan? Ada yang istilahnya seperti yang sekarang tidak boleh orang melakukan tahlilan, itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh maulidan, ada yang tidak boleh. Depan 56 ya, kita 7 belakang 6 ya. Nanti aja nggak apa-apa. Ada yang memperbolehkan kita tahlilan, ada yang memperbolehkan kita maulidan. Itu namanya perbedaan pendapat. Tapi itu semuanya adalah rahmat lil alamin. Itu yang tidak seberapa. Bahkan ada juga yang berbeda. Kita kadang-kadang tidak boleh berbicara ke kuburan. Ada yang seperti itu. Itu biasa. Karena Allah tidak mengabulkan doa itu, kan Allah yang berkehendak. Kadang-kadang di rumah tangga kita saja, di dalam rumah kita banyak berbeda meskipun kita satu keluarga. Terus saja jauh-jauh. Kita di sini sekarang satu bis pasti beda pendapat. Tapi karena kita satu dalam bis dikemudikan oleh Pak supir kita satu tujuan ke Jabal ke masjid apa namanya? Masjid Kuba. Untuk apa kita ke Masjid Kuba? Untuk beribadah di sana. Kenapa kita harus beribadah di sana? Karena Rasulullah dulu setiap 1 minggu selalu datang ke Masjid Kuba untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah saja. Dan Masjid Kuba itu sendiri dibangun oleh Rasulullah sendiri, dan masjid pertama yang dibangun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sebelum membangun Masjid Nabawi, Rasulullah membangun Masjid Kuba terlebih dahulu dengan para sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah menaruh batu di situ dulu di saat pembangunan masjid itu. Makanya Rasulullah setiap minggu datang ke Masjid Kuba hanya untuk melaksanakan sholat sunnah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang datang ke Masjid Kuba dan bersuci dari rumahnya dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan orang melaksanakan ibadah umrah yang sempurna. Amin. Kita belum umrah, tapi oleh Allah kita sudah diberikan pahala umrah yang sempurna. Belum tentu kita nanti melaksanakan umrah bisa umrah yang sempurna, tapi kalau kita sudah punya wudhu dari rumah, karena kita bukan dari Indonesia, dari hotel kita punya wudhu, niat kita mau beribadah di Masjid Kuba, maka kita sekeluarnya dari Masjid Kuba, insya Allah kita sudah mempunyai pahala seperti dengan ibadah umrah yang sempurna. Amin. Maka ibu dan bapak sekalian, di grup harus punya wudhu dari hotel. Ibu bapak sudah punya wudhu dari hotel? Sudah punya wudhu semua? Kalau ada yang batal di perjalanan, bagaimana Pak Wali? Nah, ada pertanyaan seperti itu biasanya. Kalau batal di perjalanan, yang penting kita sudah punya wudhu dari hotel. Tapi di saat kita berjalan menuju Masjid Kuba, tiba-tiba kita bersentuhan dengan istri kita, dengan orang-orang di sekitar kita, yang perempuan, yang lain, ya, yang perempuan bukan yang laki-laki, atau buang angin di bis, nggak sengaja kita keluar angin karena sakit perut, dikeluarkan nggak apa-apa. Pahalanya sama, dapat pahala umrah yang sempurna, tapi kita ambil wudhu dulu nanti di Masjid Kuba. Nanti kita arahkan di mana toiletnya bagi yang belum tahu, ibu-ibu dan bapak-bapak kita arahkan ke toilet terlebih dahulu yang
nggak punya wudhu. Tapi kalau yang punya wudhu, kita langsung masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah. Pertama kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, kita bisa sholat sunnah duha. Ya, kalau biasa sholat sunnah duha, bisa sholat sunnah duha di sana. Kalau misalkan kita nggak tahu caranya sholat duha, sholat hajat nggak apa-apa, atau sholat sunnah mutlak juga nggak apa-apa. Tidak diharuskan sholat apa, yang penting kita pergi dari hotel kita menuju Masjid Quba untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sholat sunnah apa saja boleh. Jadi nanti kita setelah sampai ke masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Paham ya ibu bapak semuanya? Beneran paham? Kalau nggak paham saya turun nih. Dan juga saya informasikan, hati-hati nanti di toilet, banyak orang berpura-pura baik kepada kita, ingin bantu, kadang-kadang desak-desakan, tapi barang kita dihabisin semua dalam tas kita. Banyak yang seperti itu. Itu satu. Kedua, nanti kalau ada anak-anak kecil menawarkan barangnya supaya dibeli, jangan langsung dipegang. Karena apabila kita dipegang, kita kembalikan lagi, mereka nggak bakal mau. Bahkan mereka pura-pura nangis. Pura-pura nangis supaya dibeli. Nah maka dari itu, nanti kalau ada orang-orang menawarkan dagangannya, jangan langsung diterima atau jangan langsung dipegang. Karena mereka nanti pura-pura nangis. Masuk ke sana, nanti nggak ada pergi nanti juga. Ini ke sana semua. Ya sudah ikutin aja. Ini Masjid Quba, kita sudah sampai di Masjid Quba.